Dalam 3 hari terakhir, market dikejutkan dengan saham BRIS yang mendadak naik signifikan hingga 23%. Usut punya usut, ternyata hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan Wakil Menteri BUMN nih, terkait Bank BRI dan Bank BNI akan melepas seluruh kepemilikan saham di BRIS secara perlahan. Kenapa? Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan masyarakat dan menggait investor strategis global. Apalagi, ditambah data kuartal 4 emiten yang sudah rilis, kalau saya bocorin dikit, sangat menarik banget ya hasilnya. Apakah membuat saham BRIS ini jadi layak kita lirik buat investasi jangka panjang? Buat yang mau tahu hasil analisannya, stay tune terus. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham BRIS, update yang kuartal 4 tahun 2022. Apakah secara tren fundamental dan valuasi saham BRIS ini masih menarik buat dilirik? Bagaimana analisanya? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bakal dilepas Bank BUMN. Saham BRIS, asing bakal masuk dan data kuartal 4 mulai menarik. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Untuk nama PT-nya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kode sahamnya BRIS, ini logonya, dan kalau kita coba lihat sejarahnya, untuk BRIS ini sebenarnya sudah didirikan cukup lama nih, yaitu sejak tahun 2008. Cuman waktu itu namanya masih belum Bank Syariah Indonesia ya, masih Bank BRI Syariah Tbk waktu itu. Nah, untuk IPO sendiri, BRIS sejak tahun 2018 nih. Nah, namun di tahun 2021, kalau kita update, BRIS ini berubah nama ya, jadi Bank Syariah Indonesia. Kenapa berubah nama? Karena ada aktivitas merger nih, antara bank-bank syariah BUMN dijadikan satu, yaitu merger antara Bank Syariah BNI, BRI, sama Mandiri ya, di merger jadi satu, berubahlah menjadi Bank Syariah Indonesia ini. Kemudian per video ini dibuat, angka kepemilikan masyarakat BRIS ini ada di angka 9,9% nih. Untuk angka segini tergolong cukup kecil ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten lain yang biasanya di kisaran 30-40%, BRIS ini tergolong cukup kecil, hanya 9,9% aja. Ini berarti pemegang saham pengendali masih sangat luas banget nih buat ngambil keputusan buat si BRIS ini. Selanjutnya dari sisi market cap sendiri, kalau kita lihat per video dibuat ada di angka 78,3 triliun rupiah nih. Nah, angka 78,3 triliun rupiah ini tergolong besar ya, sudah di atas 60 triliun. Jadi bisa dikatakan juga kalau saham BRIS ini tergolong saham blue chip ya. Selanjutnya dari segi segmentasi usaha, seperti yang kita tahu BRIS ini kan bergerak di bidang perbankan ya. Namun kalau kita baca laporan keuangannya, mereka memecah lagi nih menjadi 5 segmentasi usahanya. Yang pertama ada corporate banking yang menyumbang 10,5% dari total revenue-nya. Lalu kemudian ada commercial banking 3,4%. Kemudian ada institutional relation yang menyumbang 9,6%. Selanjutnya ada yang paling besar ya, yaitu retail banking nih, yang menyumbang 68,9% dari total revenue-nya si BRIS. Kemudian yang terakhir ada treasury banking dan head office yang menyumbang hanya 7,6%. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya dengan istilah-istilah perbankan yang ada di sini, teman-teman boleh cek langsung ke laporan keuangan perusahaannya nih. Nah, di halaman 143 di sana ada penjelasan nih yang lebih detail terkait dengan informasi-informasi di sini. Buat download laporan keuangannya, teman-teman bisa langsung download ke website IDX langsung, atau nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya, nanti bisa cek di sana. Nah, selanjutnya ada 2 fakta menarik yang mau saya sharingkan ke teman-teman, yaitu yang pertama adalah tanggal 8 Februari tahun 2023 kemarin, ternyata kalau kita cek dari pengumuman, semua komisaris dan direktur dari BRIS ini sama-sama menambah kepemilikan BRIS nih. Nah, adanya aktivitas penambahan dari petinggi-petinggi suatu perusahaan terhadap saham perusahaan itu biasanya menunjukkan sentimen yang positif ya, karena biasanya menunjukkan bahwa petinggi-petinggi perusahaan masih percaya nih dengan prospek masa depannya si perusahaan tersebut, dalam kasus ini si BRIS. Kemudian fakta menarik kedua yang sempat saya sebutkan juga di awal tadi, yaitu Bank BRI dan Bank BNI akan melepas kepemilikan saham BRIS nih perlahan-lahan. Infonya yang bakal melepas kepemilikannya hanya BRI dan BNI ya. Untuk Bank Mandiri masih akan tetap stay sebagai pemegang saham pengendali, biar masih dalam naungan BUMN nih, si BRIS ini. Oke, jadi ini sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Selanjutnya, saya mau tunjukin ke teman-teman pergerakan harga saham BRIS ya beberapa waktu terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat untuk angka terendahnya di sini tanggal 20 Desember kemarin. Itu kita bisa lihat ya, untuk low-nya itu di harga 1095. Sedangkan per video dibuat sudah ada di angka Rp1.625 per lembar sahamnya. Atau bisa dikatakan naik 48% nih dalam waktu 2 bulan terakhir aja. Nah, sebagai catatan, info terkait dengan BNI dan BRI yang mau melepas kepemilikan saham itu di tanggal 15 Februari kemarin, yaitu kurang lebih ada di sini nih, tanggal 15 Februari, lalu kemudian harga sahamnya langsung diapresiasi tinggi oleh market. Nah, apakah memang semenarik itu sentimen pelepasan saham dari BRI dan BNI ini?
Dan bagaimana dengan kondisi fundamental nih? Apakah juga mendukung kenaikan harga saham ini? Yuk sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya ya. Nah, analisa fundamental kali ini saya akan gunakan file RDFA. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten dalam 5 tahun terakhir, seperti data profitabilitas. Di sini ada revenue, gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan data arus kas ya, cash flow, operation, investment, dan financing. Beserta data-data atau rasio-rasio penting buat analisa fundamental lainnya ya. Nah, untuk data yang update kuartal 4 masih on progress nih, karena saya mau tambahin data emiten yang mau IPO buat kalian di bawah sini nih. Ya, di sini kalau bisa dicek, di bawah itu masih saya siapin buat saham-saham yang mau IPO. Datanya masih belum saya masukin, jadi kurang lebih mungkin estimasi rilisnya sekitar 1-2 minggu lagi. Nah, buat teman-teman yang tarik, detailnya nanti ya di belakang. Sekarang kita akan coba pakai buat analisa saham BRIS dulu. Nah, buat mulai analisa fundamentalnya, kita masuk ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, sini ada kode saham, ada PBCA, kita tinggal ganti aja. Sekarang kita mau analisa BRIS ya. Nah, maka akan langsung muncul semua data-data terkait dengan fundamental emiten ya. 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 disetahunkan, dalam kasus ini sudah kuartal 4 ya. Dalam miliar rupiah semua juga, jadi kita gampang nih compare antar tahunnya. Nah, sini kita akan coba bedah soal profitabilitasnya dulu. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kita bisa lihat ya, untuk BRIS sejak tahun 2018 dibandingkan tahun 2022 cukup signifikan nih. Perbedaannya antara revenue sampai net profitnya. Nah, seperti yang kita tahu juga di tahun 2021 itu ada aktivitas merger ya, antara tadi 3 bank syariah besar BUMN di Indonesia. Nah, maka di sini langsung kelihatan ya, cukup signifikan kenaikannya karena hasil merger 3 perusahaan tadi dijadikan satu dari revenue sampai net profitnya. Nah, untuk analisa profitabilitas ini, kita akan lebih aci atau lebih adil kalau kita bandingkan 2 tahun terakhir ya, karena ini kondisinya sudah sama-sama merger nih. Jadi kondisi yang sebelum merger, tahun 2021 dan tahun 2022, kondisi yang sudah merger menjadi BSI. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk revenue ada growth sebesar 10% nih selama 2 tahun terakhir. Dari yang awalnya 17,8 T, sekarang jadi 19,6 T di kuartal 4 tahun 2022. Nah, untuk growth-nya sebesar 10% tergolong cukup bagus ya, karena BRIS ini kan tadi market cap-nya bisa kita lihat kalau perusahaan ini tergolong blue chip ya. Jadi ini growth-nya sudah 2 digit, sudah oke. Nah, selanjutnya dari sisi gross profit, kalau kita perhatikan nih angkanya sama ya dengan revenue. Kenapa? Karena perusahaan perbankan itu kan aktivitasnya adalah meminjamkan duitnya nasabah ya. Jadi untuk perusahaan perbankan itu nggak ada biaya bahan baku, sehingga gross profit-nya itu jadi sama dengan revenue. Atau bisa dikatakan nggak punya gross profit sih sebenarnya. Jadi untuk gross profit di sini angkanya sama. Lanjut ke bagian operating profit atau laba operasional. Sini kita bisa lihat ada penambahan yang cukup signifikan ya. Selama 2 tahun terakhir penambahannya mencapai 34%. Sini kita bisa lihat secara grafiknya, dari yang tahun 2021 di angka 4,1 triliun naik ke 5,5 triliun rupiah. Ini merupakan hal yang bagus sekali ya. Naiknya sudah 2 digit, apalagi sudah kepala 3 di sini. Nah, yang lebih menarik lagi yaitu terkait dengan net profit. Ini juga biasanya kesenangan para investor ya. Net profitnya di sini tumbuh sebesar 41% nih teman-teman. Jadi dari awalnya 3 triliun di tahun 2021, di tahun 2022 kemarin kuartal 4 naik menjadi 4,2 triliun rupiah. Nah, di sini cukup menarik ya, karena dari sisi revenue sebenarnya hanya bertambah 10%, tapi net profit bisa bertambah 41%. Nah, dari bagian ini kita bisa simpulkan kalau perusahaan itu kemungkinan ada aktivitas efisiensi biaya ya, atau mungkin ada peningkatan net interest margin sehingga keuntungan perusahaan itu bertambah meskipun revenue-nya hanya bertambah 10% aja. Jadi untuk segi profitabilitas BRIS ini sangat menarik ya, nggak neko-neko naik net profitnya sampai 41%. Sekarang gimana dengan kondisi neracanya? Apakah sehat untuk neraca BRIS? Seperti kita tahu untuk neraca itu ada 3 komponen juga ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat pergerakannya selama 5 tahun terakhir. Untuk aset selama 2 tahun terakhir itu bertambah sebesar 15%. Untuk hutangnya juga ikutan bertambah 13%, cuma yang menarik adalah modalnya bertambah jauh lebih banyak nih, yaitu 34%. Nah, sini kita bisa lihat ya secara grafik, ternyata di sini angka modal atau ekuitasnya itu jauh di bawah hutangnya ya, yang berarti hutangnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya. Wah, kalau utangnya gede berarti kemungkinan bangkrutnya gede dong. Tentu enggak ya teman-teman, karena khusus untuk emiten perbankan, hutang ini termasuk dengan dana nasabah. Jadi misalkan kita sebagai nasabah itu mempunyai uang 100 juta yang mau kita depositokan, maka BRIS akan menggunakan 100 juta kita tadi untuk diputar kembali nih, dipinjamkan ke orang yang membutuhkan sehingga dapat keuntungan dari bunga di sana. Jadi untuk tingkat hutang yang besar di sini itu kebanyakan komposisi besarnya adalah dari uangnya nasabah sebenarnya. Jadi bukan hutang yang berbunga. Bahkan malah bisa dikatakan juga kalau semakin tinggi hutangnya atau liabilitasnya di sini, berarti makin banyak nasabah nih yang percaya sama perbankan tersebut, dan perbankan juga bisa semakin leluasa ya untuk memutarkan uang nasabah tersebut untuk dijadikan keuntungan buat perusahaan. Oke, jadi dari bagian neraca ini tergolong cukup oke ya untuk BRIS, apalagi peningkatan ekuitasnya jauh lebih tinggi nih persentasenya dibandingkan dengan liabilitasnya. Lanjut ke bagian arus kas, bagaimana dengan kondisi arus kas dari BRIS? Seperti kita tahu untuk arus kas juga ada 3 komponen ya.
ada operation, investment, dan financing. Nah, kita akan coba lihat bagannya dari yang operation dulu ya, atau yang warna biru. Ternyata selama 5 tahun terakhir, BRI ini cukup konsisten untuk angkanya positif ya, untuk yang operation, kecuali tahun 2019 sempat negatif sendiri. Nah, tentunya sebagai investor kita pengennya perusahaan itu operationnya positif ya, karena yang menunjukkan uang lebih banyak masuk nih, dibanding uang yang keluar di tahun itu. Nah, apalagi tahun 2021 ya, kita bisa lihat angkanya cukup signifikan, 18,6 triliun ada uang masuk ke perusahaan. Nah, ini mungkin hasil dari merger juga nih. Lalu kemudian di kuartal 4 tahun 2022 angkanya baik lagi, normal ke 1,8 lagi. Cuma masih bagus sih, angkanya masih positif ya. Kemudian selanjutnya dari sisi investment, kita bisa lihat angkanya 4 tahun terakhir itu negatif ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Cuma di tahun 2022 angkanya positif, 5,9 triliun rupiah. Nah, untuk yang investment ini, kita harapannya angkanya adalah negatif. Kenapa? Karena angka investment yang negatif berarti ada uang keluar nih untuk aktivitas investasi di tahun tersebut. Seperti yang kita tahu kan tujuan dari investasi itu bagus ya, untuk memberikan keuntungan di perusahaan di masa mendatang. Nah, di tahun 2022 ada angkanya positif, berarti kemungkinan ada divestasi di sini. Namun kalau kita lihat bagannya di sini masih cukup oke ya, untuk investmentnya masih dominan angkanya negatif di sini. Nah, kemudian yang terakhir arus cash financing ya, sempat positif di tahun 2018 di angka 2,3 triliun, kemudian negatif 11 miliar di tahun 2019, 2020 positif lagi 85 miliar, negatif, kemudian terakhir di tahun 2022 ada angkanya positif ya, di kisaran 4,7 triliun rupiah. Nah, untuk yang financing ini, kita pengennya angkanya negatif nih. Karena kalau angkanya negatif, menunjukkan perusahaan itu lebih banyak lunasin hutang dibandingkan nambahin utang, atau rajin bagi dividen gitu ya. Nah, sini kita bisa lihat tahun 2022 angkanya positif dan cukup signifikan. Ini kemungkinan ada penambahan hutang nih dari si BRIS ini. Jadi untuk arus kas operation tergolong cukup oke ya, cukup ideal, investment juga cukup ideal, cuma financingnya agak kurang ideal nih, karena masih ada positif yang lumayan gede di tahun 2018 dan tahun 2022-nya, di angkanya udah triliun-triliunan. Lanjut, bagaimana dengan kondisi marginnya ya? Kita lihat profitability margin. Profitability margin juga ada 3 ya, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, untuk gross profit margin, seperti saya sudah sebutkan di awal ya, kalau industri perbankan itu nggak punya beban bahan baku, sehingga angka gross profit itu sama dengan revenue. Maka di sini angkanya 100% semua ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat operating profit margin-nya nih. Di tahun 2018 sangat kecil ya, hanya 5%, 2019 turun ke 4%, kemudian di tahun 2020 tiba-tiba melonjak nih, 72%. Kemudian di tahun 2021 turun namun tetap tinggi ya, di 23%, dan terakhir ada di angka 28%. Nah, kalau kita lihat sekilas, mungkin di tahun 2020 ini ada aktivitas tertentu nih, yang menghasilkan laba di luar dari aktivitas operasional perusahaan. Karena angkanya gede banget di sini, 72%, sedangkan net profit margin-nya aja hanya 6% aja. Jadi cukup anomali di tahun 2020. Tapi kalau kita coba bandingkan 2 tahun terakhir, itu sudah kembali normal, dan angkanya juga lumayan bagus ya. Sini ada tren peningkatan net profit margin dari 17% ke 22% ya, bagus. Lalu operating profit margin-nya juga ikutan naik dari 23 ke 28%. Nah, kalau kita lihat data seperti ini, cukup mendukung ya kalau perusahaan kemungkinan ada aktivitas efisiensi nih, sehingga marginnya bisa naik. Dan hal ini tentunya bagus banget buat perusahaan. Selanjutnya bagaimana dengan rasio ROE-nya atau return on equity. Nah, sini adalah pergerakan ROE selama 5 tahun terakhir. Nah, sini kita bisa lihat semenjak sebelum merger, itu sebenarnya ROE dari perusahaan itu sangat nggak menarik ya. Hanya 2% di tahun 2018, di tahun 2019 turun ke 1%, lalu di tahun 2020 masih stay di 1%, namun tiba-tiba setelah merger, angka ROE-nya naik nih jadi 12%. Lalu kemudian terakhir ditutup di tahun 2022 di angka 13% atau mengalami penaikan nih. Nah, jadi sebenarnya aktivitas merger Bank Syariah ini merupakan sentimen yang sangat positif sekali ya buat si BRIS. Apalagi di update kuartal 4 tahun 2022, perusahaan bisa stay ya menjaga ROE-nya di atas 2 digit, yaitu di angka 13%. Meskipun menurut saya, ROE BRIS ini akan lebih menarik lagi kalau di angka 15% ya. Ini masih 13%, agak nanggung sedikit gitu menurut saya. Lanjut, bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya ya, atau rasio hutang terhadap modalnya. Nah, di sini ada grafik selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara tren rasio DER-nya itu mengalami penurunan semenjak tertingginya di tahun 2020, yang di angka 10,02 ya. Nah, angka DER yang semakin turun ini buat emiten perbankan itu punya dua sisi ya, bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah kalau turun berarti kemungkinan gagal bayar atau bangkrutnya semakin rendah, atau sisi negatifnya bisa jadi mungkin nasabahnya kurang percaya ya, sehingga nggak mau taruh duit banyak-banyak di BRIS, sehingga hutangnya terlihat rendah di sini. Nah, angka rasio DER di 8,12 ini tergolong bagus atau jelek sih buat perbankan? Nanti ya kita akan coba compare dengan perbankan lain di segmen selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke histori pembagian dividen dulu. Kita akan coba lihat apakah BRIS ini rutin membagikan dividen. Nah, selama 5 tahun terakhir, ternyata emiten baru membagikan dividen untuk tutup buku tahun 2021 ya, yang dibagikan di tahun 2022. Ya, mungkin di sini setelah merger baru ada uang buat dibagikan dividen. Tapi seenggaknya ini merupakan hal yang positif ya, karena perusahaan sudah mulai bagiin dividen nih, mulai dari tutup buku tahun 2021. Selanjutnya untuk dividen yield sendiri, kalau kita lihat ya, untuk tutup buku tahun 2021, waktu itu angkanya di yield 1,03%. Ya, jadi meskipun bagi dividen nggak tergolong banyak lah. Jadi bisa dikatakan masih kurang cocok nih buat dividen hunter. Tapi kalau buat jadi uang jajan tambahan ya boleh lah gitu ya. Oke, jadi kalau saya coba simpulkan singkat untuk fundamental BRIS ini tergolong cukup menarik ya. Tadi untuk profitability, net profitnya naik cukup menarik sampai 41%.
Dan kemudian dari sisi neracanya juga tergolong masih sehat. Untuk bagian arus kas juga masih cukup menarik, kecuali untuk bagian financing ya. Tadi financingnya di sini ada peningkatan di tahun 2022. Selanjutnya dari sisi profitability margin juga mengalami peningkatan ya. Di 2 tahun terakhir angkanya sudah ada di 2 digit, di angka 22% untuk net profit marginnya. Lalu kemudian untuk bagian ROE-nya ada di 13%, meskipun menurut saya masih kurang menarik ya, kalau bisa di atas 15%. Untuk rasio debt to equity ratio-nya kita akan nanti coba compare di bagian selanjutnya. Nah, kalau memang semenarik ini kondisi fundamental dari BRIS, pertanyaan selanjutnya apakah saham BRIS ini masih layak buat kita koleksi nih, khususnya buat jangka panjang? Nah, tentunya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita harus lihat kondisi valuasinya ya. Apakah harga saham saat ini tergolong valuasi under value, murah, wajar, atau malah mahal nih, jadi nggak layak invest? Nah, sekarang kita akan coba cek ya, pakai rasio valuasi yang pertama yaitu PBV atau Price to Book Value. Jadi kita bisa lihat tren PBV-nya selama 5 tahun terakhir itu cukup naik turun. Semenjak merger, kita bisa lihat ya angkanya di tahun 2021 mencapai 2,9 kali PBV-nya ya. Nah, untuk rasio PBV di tahun 2022 sendiri sudah mulai menurun ya, ke angka 2,34. Nah, angka 2,34 ini tergolong sebenarnya masih cukup tinggi ya. Karena untuk rasio PBV biasanya dikatakan wajar kalau di angka 1, dikatakan murah kalau di bawah 1. Jadi kalau mulai 2 dan ke atas itu sudah mulai over value. Sekilas kalau kita lihat di sini rasio PBV masih tergolong cukup mahal ya untuk BRIS ini, tapi nanti kita akan coba compare juga dengan emiten-emiten perbankan yang lain. Sekarang bagaimana dengan rasio valuasi yang kedua yaitu PE ratio. Nah, untuk PE ratio juga ada bagannya ya selama 5 tahun terakhir kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, sini kalau kita coba perhatikan di tutup buku tahun 2022 terakhir ya, itu angkanya di 18,38 kali untuk PE rasionya. Nah, catatan lagi untuk PE ratio biasanya dikatakan normal kalau di angka 10 sampai 13 nih. Dikatakan murah kalau di bawah 10, tapi sini angkanya ada 18, jadi kurang lebih udah mulai over value nih. Bahkan di tahun 2021 itu lebih over value ya dibandingkan kondisi sekarang. Jadi memang kalau sudah setinggi ini, biasanya harga sahamnya itu susah buat naik lagi, sehingga ya terbukti di tahun 2022 tutup buku kali ini angkanya tinggal 18. Dan kalau kita coba cek kembali harga sahamnya, tentu kita bisa buktikan ya kalau ada penurunan harga saham dibandingkan tahun 2021 ke tahun 2022. Oke, jadi bisa disimpulkan meskipun secara fundamental ini tergolong sangat menarik ya untuk bank syariah terbesar di Indonesia, tapi secara valuasi masih tergolong mahal nih atau over value. Nah, kesimpulan over value ini kita tarik karena kita bandingkan dengan emitennya aja ya, histori 5 tahun terakhir. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan emiten-emiten perbankan yang lainnya ya, seperti apa sih kondisi valuasi mereka. Nah, buat bandingin emiten sejenis, kita bisa masuk ke sheet yang komparasi di bawah sini ya. Nah, sini ada kode saham, kita tinggal masukkan aja BRIS ya. Lalu kita mau bandingkan juga dengan Bank BCA deh misalnya. Lalu kemudian Bank BRI juga ya, BBRI. Lalu kemudian Bank Mandiri, BMRI, dan BBNI, 4 terbesar ya. Nah, kalau kita bandingin sama yang besar-besar aja kan nggak aci ya. Kita coba bandingin juga yang kebetulan sudah rilis kuartal 4-nya, yaitu Bank Mega di sini. Nah, dari sini kita bisa langsung komparasikan ya. Dari sisi market cap aja, kita bisa langsung lihat nih, siapa yang paling terbesar. Di sini paling besar adalah BBCA, lalu kemudian ke BBRI, BMRI, lalu kemudian ke BBNI, baru ke BRIS ya. Nah, kebetulan BRIS ini lebih tinggi nih dibanding Bank Mega. Padahal BRIS ini kan baru hasil merger dari tahun 2021. Bank Mega itu sudah lebih lama. Tapi untuk market cap-nya masih lebih besar BRIS ya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan profitabilitasnya ya. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit-nya. Kita bisa lihat untuk BMRI lebih tinggi ya dibandingkan dengan emiten-emiten yang lainnya. Cuma memang dari segi market cap juga jelas beda ya, BMRI sama BRIS. BMRI 475 triliun, market cap-nya BRIS hanya 78 triliun. Jadi mungkin kita akan lebih aci kalau kita bandingkan BRIS sama Bank Meganya aja nih. Tapi nggak apa-apa, saya tampilin bank yang 4 besar lainnya buat komparasi aja. Nah, untuk revenue-nya di sini BRIS dibandingkan Bank Mega sebenarnya masih lebih tinggi Bank Mega ya, di 12%. Revenue growth-nya BRIS hanya 10% tadi. Nah, selanjutnya untuk gross profit sama ya, angka revenue sama dengan gross profit. Jadi masih sama-sama 12% untuk Bank Mega. Nah, selanjutnya yang mulai menarik adalah dari bagian operating profit ya. Di sini kita bisa lihat, untuk BRIS tadi naik 34%, sedangkan Bank Mega hanya naik 1% aja nih. Jadi dari segi profitabilitas, di sini BRIS mulai unggul ya. Kemudian dari segi net profit juga tadi terbukti ya, angka BRIS ini naiknya cukup signifikan, 41%, sedangkan Bank Mega aja hanya 1%. Nah, bahkan di sini kalau kita coba komparasikan dengan bank besar, BBC aja hanya growth 30% net profitnya selama setahun terakhir. BRIS bisa sampai 41%. Lanjut ke bagian neracanya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Mungkin kita di sini lihat ekuitasnya aja ya, pertambahan modalnya jauh lebih tinggi BRIS nih. Bahkan melampaui emiten-emiten perbankan besar lainnya ya. Untuk BRIS naik 34%, bahkan BBCA hanya 9%, BBRI hanya 4%. Jadi cukup telak ya, mengungguli dari emiten-emiten perbankan lainnya. Untuk laporan arus kas from operation kita bisa lihat angkanya positif semua, masih oke. Untuk investment di sini positif sendiri, sedangkan yang lain negatif, jadi kurang oke ya untuk BRIS. Untuk financing, untuk BRIS dan BBNI di sini angkanya positif, sedangkan yang lainnya negatif. Kita harapannya negatif, jadi kurang oke juga untuk BRIS. Ya, namanya juga masih emiten baru ya, jadi tentunya masih punya beberapa kekurangan. Nah, kalau kita coba bandingkan dari profitability margin-nya, sebenarnya untuk operating profit masih kalah ya dibandingkan dengan Bank Mega yang di sini 55%. Bank BRIS hanya 28%.
Untuk net profit margin juga masih kecil, hanya 22%, sedangkan yang lainnya sudah jauh di atas 22%. Jadi untuk marginnya sendiri, BRIS masih kurang menarik ya dibandingkan dengan Bank Mega. Selanjutnya untuk ROE, BRIS tadi di 13%, BBNI juga di 13% ya. Nah, Bank Mega ini di angka 20%. Jadi untuk ROE-nya di sini masih lebih menarik Bank Mega nih. Nah, bagaimana dengan rasio hutangnya tadi? Debt to equity ratio angka 8,12. Sini kita bisa lihat angka 8,12 ini ternyata tergolong cukup tinggi nih dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain. BBCA aja yang dikatakan mungkin bank swasta terbaik ya, itu angka debt to equity ratio-nya hanya di 4,95. Jadi sih bisa dikatakan untuk BRIS tergolong terlalu tinggi ya, kalau kita coba bandingkan dengan bank-bank market cap besar lainnya. Nah sekarang lanjut ke bagian valuasi ya, PBV. Nah sekarang lanjut bagaimana dengan kondisi valuasinya. Tadi BRIS tadi PBV ada di angka 2,34 di sini, dimana kalau kita compare dengan emiten yang lainnya ya. Nah untuk Bank Mega ternyata PBV-nya lebih tinggi ya, di 3,2 nih. Untuk BCA lebih tinggi lagi di 4,82. Jadi sebenarnya boleh dikatakan untuk rasio BRIS PBV-nya tergolong cukup rata-rata ya, di angka 2-an di sini. Masih ada yang lebih gede dan masih ada yang lebih kecil juga. Cuma kalau saya disuruh milih dengan angka PBV seperti ini, tentunya saya akan lebih memilih untuk BBNI ya. Karena dari segi market cap udah jauh lebih besar, tapi dari segi valuasi PBV-nya masih lebih kecil nih dibandingkan dengan BRIS. Lanjut bagaimana dengan rasio PE rasionya? BRIS ada di angka 18,38, BBCA ada di angka 26 nih, jadi ini tinggi banget. Lalu Bank Mega ada di 16,28, BBNI hanya di 9,35. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini, sebenarnya BBNI juga masih tergolong sedikit under value ya, karena angkanya masih di bawah 10. Nah, di bawahnya juga ada data average PER selama 5 tahun terakhir ya, kalau teman-teman mau bandingin dengan performa 5 tahun terakhir, dan kira-kira potensi kenaikannya berapa nih, kalau misalnya angka PER sekarang itu balik ke angka average 5 tahunannya. Sama PBV juga ada ya, average PBV 5 tahun, dan kemudian ada upside atau downside potensial kalau angkanya balik ke average 5 tahunannya. Jadi pakai RDV ini sebenarnya udah enak banget, kita bisa komparasi langsung histori kinerja emitennya ya selama 5 tahun terakhir, dan kita bisa langsung komparasikan sebelah-sebelahan ya dengan emiten-emiten yang satu sektor. Oke, seperti biasa disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman mendapatkan insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham BRIS versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kebetulan update kuartal 4 tahun 2022-nya masih on progress ya, dan akan rilis 1-2 minggu lagi. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Dan setahu saya, baru RDFE aja nih, yang akan nyediain data sampai emiten yang mau IPO, dengan format yang bisa langsung dikomparasikan. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengar analisa tadi, bagaimana pendapat teman-teman terhadap saham BRIS ini? Apakah layak koleksi atau skip dulu karena nggak cocok dengan valuasinya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.